Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Emilia Yoka. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Baik, saya di sini ingin mewawancarai Ibu untuk penelitian saya tentang perilaku hidup bersih sehat di tatanan rumah tangga. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Yulia? Ya, benar. Di sini saya mau mewawancarai Ibu. Boleh ya Bu? Ya. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang Ibu ketahui tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Yang saya ketahui tentang perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah dimana dalam satu kehidupan itu harus adanya timbul kesadaran baik diri sendiri maupun keluarga, ya, sehingga dapat terciptanya suatu hidup bersih dan sehat. Contohnya seperti apa ya Bu? Contohnya seperti pola makan, kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Baik, pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, mengapa kita harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat? Yang pertama yaitu untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal. Jadi ya otomatis nomor satu adalah kesehatan. Oke, baik. Yang selanjutnya, apakah semua persalinan anak Ibu di tenaga kesehatan? Ya, benar, semuanya di tenaga kesehatan. Kalau boleh tahu, di mana ya Bu? Di puskesmas atau di rumah sakit atau membawa tenaga kesehatan ke rumah? Ya, zaman dahulu membawa tenaga kesehatan datang ke rumah. Oke, baik. Semua anak Ibu ya Bu? Ya, 3 orang. Oke. Baik, yang selanjutnya menurut Ibu, mengapa persalinan itu harus ditangani oleh tenaga kesehatan? Yang pertama itu karena menurut saya tenaga kesehatan itu sudah ahli dalam bidang persalinan. Yang kedua, apabila terjadi sesuatu kelainan pada kehamilan, itu bisa secara cepat ditangani. Yang ketiga itu persalinan dengan tenaga medis itu bisa terjamin baik kebersihan, keamanan maupun sterilisasinya. Oke, baik. Apakah Ibu memberikan ASI eksklusif semua kepada anak-anak Ibu? Iya. Menurut Ibu ASI eksklusif itu yang seperti apa? ASI yang diberikan tidak kurang dari 6 bulan. Oke, baik. Ya, benar. Oke, yang selanjutnya itu menurut Ibu mengapa ASI eksklusif itu penting? Menurut data kesehatan itu terutama adalah untuk kekebalan bayi menurut saya. Oke. Yang selanjutnya, apakah Ibu selalu pergi ke posyandu setiap bulannya? Iya, pergi. Di sana ada apa aja Bu? Dikasih apa aja? Ya, vitamin, imunisasi, kadang-kadang ada bantuan roti, susu, bubur. Oke. Lanjut aja. Yang terakhir, yang selanjutnya, apa saja manfaat penimbangan bayi dan anak di posyandu setiap bulannya Bu? Yang pasti mengetahui berat badan anak sehingga tahu apakah anak itu sehat atau tidak sehat. Oke. Selanjutnya, apakah air di rumahan Ibu sudah tergolong air bersih? Ya, bersih. Kalau boleh tahu, kebersihannya itu bagaimana Bu? Karena air bersihnya berasal dari sumber mata air yang ada di dalam tanah. Oke, seperti sumur ya Bu? Ya, benar sumur. Oke. Selanjutnya, kapan Ibu selalu mencuci tangan? Kapan saja waktunya? Yang pasti sebelum makan dan setelah makan. Yang keduanya itu apabila dari luar rumah, pulang dari berpergian. Oke. Apalagi sekarang di masa COVID ya Bu. Ya. Selanjutnya,
menurut Ibu, mengapa air bersih itu sangat penting bagi kesehatan? Ya, sangat penting ya, karena apa? Segala kebutuhan kita kan didasari atau relasi dengan air. Ya, kalau airnya kotor, otomatis ya kesehatan akan Terjaga ya, Bu. itu ya, jaga. Oke. Menurut pendapat Ibu, apakah setiap mencuci tangan itu harus menggunakan sabun? Ya, harus menggunakan sabun. Karena apa ya, Bu? Karena kalau tanpa sabun mungkin besar bakterinya tidak akan mati. Kalau pakai sabun atau apa namanya yang jenisnya, itu akan lebih bersih. Oke. Bagaimana kondisi jamban di rumah Ibu? Menurut saya sudah baik. Sudah lumayan baik ya, Bu. Apakah sudah terjaga kebersihannya, Bu? Ya, sudah. Selanjutnya, menurut Ibu, mengapa kita harus mempunyai jamban sehat? Otomatis ya pembuangan BAB-nya sesuai dengan aturan kesehatan, tidak sembarang. Selanjutnya, bagaimana dengan keberadaan nyamuk di rumah Ibu? Apakah tergolong banyak atau sedikit atau tidak ada sama sekali? Ada nyamuk. Tergolong banyak atau gimana, Bu? Sedang lah, ada. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara memberantas nyamuk agar tidak menyebabkan suatu penyakit? Yang pertama mungkin membersihkan halaman yang ada tempat-tempat tampungan air, itu dibersihkan. Yang kedua, di dalam rumah pembersihan kamar mandi atau bak mandi secara rutin, mungkin seminggu 1 kali. Dan ya sudah. Sudah. Yang selanjutnya, bagaimana pola makan Ibu sehari-hari? Ya, kalau dikatakan 4 sehat 5 sempurna mungkin belum, tapi ya sudah ada sayur, lauk, sudah itu. Berapa kali Ibu makan satu hari? 3 kali. 3 kali. Oke. Menurut Ibu, apa itu makanan sehat? Makanan sehat itu ya makanan otomatis yang diolah sendiri, yang dengan kombinasinya 4 sehat 5 sempurna. Oke. Berapa kali Ibu berolahraga dalam 1 minggu? 1 kali. 1 kali. Oke. Biasanya olahraga seperti apa ya, Bu? Jogging atau senam. Oke. Mengapa kita perlu melakukan aktivitas fisik setiap hari? Ya, intinya untuk kesehatan, untuk kebugaran. Oke. Terus, apakah Ibu tahu bahaya dari rokok itu apa? Ya, bahaya dari rokok itu sebenarnya sangat fatal. Bisa menyebabkan kanker, radang tenggorokan, paru-paru, ya, dan lain-lainnya. Bagaimana pendapat Ibu jika ada anggota keluarga Anda yang merokok atau sebagai perokok aktif? Ya, sebenarnya kalau menurut pendapat saya sangat-sangat tidak setuju. Tapi ya, zaman sekarang walaupun dalam satu keluarga kita tidak ada merokok, tidak menutup kemungkinan kita juga akan terkena asap rokok. Sangat tidak setuju sebenarnya itu. Oke, baik Bu, pertanyaannya sudah habis. Terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya mewawancarainya Ibu. Sekali lagi saya terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eni Yayoka dari mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Saya ini ingin mewawancara Ibu untuk penelitian saya tentang perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Elek Marlida? Iya, benar. Di sini saya mau mewawancara Ibu, boleh ya Bu? Boleh. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu
Apa yang Ibu ketahui tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Hidup bersih dan sehat yaitu hidup yang dimulai dari diri sendiri dan kesadaran diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Yang kedua, menurut Ibu, mengapa kita harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat? Karena hidup sehat merupakan tujuan kita hidup dan untuk pola hidup yang sehat dan teratur. Oke, baik. Yang ketiga, apakah semua persalinan anak Ibu di tenaga kesehatan? Ya, Contohnya seperti apa, Bu? kalau ibu dulu di tenaga kesehatan yaitu di puskesmas dan rumah sakit. Oke, baik. Yang selanjutnya, menurut Ibu, mengapa persalinan harus ditangani oleh tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan dapat menjamin kelahiran ibu dan bayi bisa selamat. Baik. Selanjutnya, apakah Ibu memberikan ASI eksklusif kepada anak? Ya, Yang selanjutnya, menurut Ibu, mengapa pemberian ASI eksklusif itu penting? karena ASI eksklusif merupakan air susu untuk menjaga kekebalan imun anak. Apa saja manfaat penimbangan bayi dan anak di posyandu setiap bulan? Karena untuk mengetahui berat badan anak dan sehat tidaknya anak tersebut. Apakah Ibu selalu pergi ke posyandu setiap bulannya? Ya, Apakah air di rumah Ibu sudah tergolong air bersih? ya. Kalau boleh tahu, sumber air yang seperti apa ya, Bu? Sumber air itu berasal dari air pegunungan, kemudian dikasih pipa. Selanjutnya, menurut Ibu, mengapa air bersih itu sangat penting bagi kesehatan? Karena air merupakan sumber mineral untuk kesehatan tubuh manusia. Oke. Selanjutnya, kapan Ibu selalu mencuci tangan? Setiap hari. Setiap hari. Contohnya kapan saja, Bu? Kalau sekarang berhubung sedang COVID-19, kita sedang COVID-19, makanya setiap hari atau minimal kalau saya sedang bepergian minimal 10 kali untuk mencuci tangan. Untuk menjaga supaya tidak terkena virus sekarang ya, Bu? Iya, Bu. Menurut Ibu, pendapat Ibu, apakah setiap mencuci tangan harus menggunakan sabun? Iya. Kenapa, Bu? Karena supaya kuman-kuman dapat mati. Oke, terampas seperti ya, Bu. Bagaimana kondisi jamban di rumah Ibu? Jamban di rumah itu bersih. Bersih ya. Dibersihkan setiap hari ya, Bu. Iya. Menurut Ibu, mengapa kita harus mempunyai jamban sehat? Karena untuk kesehatan kita, kalau jamban kotor berarti penyakit mudah bersemayam di tempat-tempat yang kotor. Terus bagaimana dengan keberadaan nyamuk di rumah Ibu? Apakah tergolong banyak, sedang, atau tidak ada? Di rumah saya itu nyamuk ada tapi tidak banyak. Ada tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, ya. Bagaimana cara memberantas nyamuk agar tidak menyebabkan suatu penyakit? Kalau di rumah saya itu, kalau untuk mengurangi banyaknya nyamuk di rumah saya selalu membersihkan tempat-tempat yang menjadi sarang jentik nyamuk. Misalnya mengurangi gantung-gantungan pakaian yang sedang bergantungan, terus membersihkan tempat penampungan air, membersihkan ruang-ruangan yang terlihat kotor. Oke. Ibu biasanya membersihkan bak mandi seperti itu ya kan, Bu? Biasanya berapa kali dalam satu minggu? Saya membersihkannya setiap hari. Setiap hari. Iya. Oke. Baik. Selanjutnya, bagaimana pola makan Ibu sehari-hari? Pola makan, kalau saya pola makan itu ya berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Oke.
menurut Ibu apa itu makanan sehat yang seperti apa? Makanan sehat itu berdasarkan keperluan tubuh kita. Yang kita galakkan yaitu 4 sehat 5 sempurna sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Oke. Selanjutnya berapa kali Ibu berolahraga dalam 1 minggu? Saya berolahraga dalam seminggu itu minimal 4 kali. Olahraga yang seperti apa, Bu? Saya jalan sehat, senam pagi, terus lompat Bermain skipping. bermain seperti skipping, itu. ya. Oke. Selanjutnya mengapa kita perlu melakukan aktivitas fisik setiap hari? Karena untuk menjaga tubuh kita agar tubuh kita sehat dan bugar. Apa Ibu tahu bahaya dari rokok? Ya, rokok merupakan penyebab dari penyakit kemudian timbul di dalam tubuh. Yang terakhir, bagaimana pendapat Ibu jika ada anggota keluarga yang merokok atau sebagai perokok aktif? Ya, saya kalau di keluarga saya kebetulan ada yang merokok. Jadi saya selalu memberikan nasihat supaya menjauhkan rokok terutama untuk anak-anak. Oke, baik. Pertanyaannya sudah habis. Terima kasih Bu atas meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Tias Rahmawati dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini Tias ingin mewawancara Ibu sebagai tenaga kesehatan untuk wawancara dalam terkait materi perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Di sini Tias ingin meminta izin, apakah Ibu bersedia Bu menjadi informan Tias? Insya Allah bersedia sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya sebagai bidan desa. Baik Ibu, Tias juga memohon izin Ibu untuk merekam dan sekaligus memvideokan wawancara yang kita lakukan Ibu. Apakah diizinkan Ibu? Ya, izinkan. Pertanyaan yang pertama itu, apa itu PHBS Ibu? Perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS yaitu adalah perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga masyarakat dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. Adapun indikator PHBS itu sendiri adalah dari persalinan harus dinakes, ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan di posyandu, adapun menggunakan air bersih, cuci tangan, terus menggunakan jamban sehat, beratas jentik di rumah, adapun makan buah dan sayur, aktivitas fisik serta tidak merokok. Baik Ibu. Kemudian Ibu, mengapa sih masyarakat itu perlu menjaga PHBS Bu? Agar masyarakat itu bisa meningkatkan kualitas derajat hidupnya sendiri, terutama di bidang kesehatan. Kemudian Bu, apakah persalinan semua warga di sini sudah ditolong oleh tenaga kesehatan Bu? Insya Allah 100% sudah. Mengapa persalinan harus ditangani oleh tenaga kesehatan Bu? Agar tidak untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kemudian Bu, apakah semua ibu di sini sudah memberikan ASI eksklusif pada bayinya? Kalau dianya lahir di nakes, pasti otomatis ASI eksklusif diberikan, terutama IMD, apa itu namanya, inisiasi menyusui dini. Jadi ASI eksklusif itu nanti dianjurkan sampai 6 bulan. Dengan terus dipantau tenaga kesehatan agar tidak diberi makanan tambahan selain ASI eksklusif. Kemudian Bu, mengapa sih Bu pemberian ASI eksklusif ini penting pada bayi? Pertama itu untuk kebutuhan gizi, terus kekebalan imun terutama pada anak 0 sampai 6 bulan. Kemudian Bu, apakah ibu-ibu di sini sudah melakukan penimbangan bayi dan anak di posyandu? Sudah, setiap bulan. Apa saja manfaat dari penimbangan bayi dan anak di posyandu Bu? Itu untuk pemantauan MTBS bisa, manajemen terpadu balita sakit. Sudah itu untuk melihat panjang berat badan, kemudian untuk melihat dia termasuk stunting atau tidak, kemudian untuk tumbuh kembang balita, bayi dan balita. Baik Ibu,
Kemudian apa sih Bu itu air bersih? Air bersih itu adalah air yang tidak berbau, berwarna, dan tidak berasa. Baik Ibu. Kemudian Ibu, menurut Ibu, mengapa sih air bersih itu sangat penting bagi kesehatan Bu? Agar mengurangi kesakitan di masyarakat itu sendiri. Kemudian Bu, kapan sebaiknya kita mencuci tangan Bu? Pertama, setelah melakukan kegiatan aktivitas. Yang kedua, sebelum makan, sesudah makan. Lebih baik sesering mungkin lah akan setiap apa yang setelah melakukan aktivitas. Baik Ibu. Kemudian Bu, apakah setiap mencuci tangan kita harus menggunakan sabun Bu? Iya, 20 detik di air mengalir. Baik Bu. Kemudian apa itu jamban sehat Bu? Jamban sehat itu adalah jamban yang tidak mencemari air, tidak mencemari tanah, kemudian tidak menimbulkan bau, harus ada atap, kemudian ventilasi yang cukup, lantainya juga ada kedap air, dan tidak dijangkau serangga. Baik Ibu. Mengapa sih Bu kita harus mempunyai jamban sehat Bu? Supaya untuk menghindari penyakit yang bisa ditularkan akibat dari kotoran manusia itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencegah penularan penyakit akibat vektor nyamuk? Bisa dengan pemakaian kelambu, terutama pada ibu-ibu hamil, bayi dan balita, kemudian pemberian abate bagi yang mempunyai sumur, kemudian bisa dengan semprotan racun serangga, bisa. Kemudian Bu, bagaimana cara kita memberantas nyamuk agar tidak menyebabkan penyakit? Dengan 3M itu, kemudian menjaga lingkungan sekitar agar tidak ada genangan air. Kemudian Bu, seperti apa sih Bu pola makan yang baik? Pola makan yang baik itu sehari 3 kali, terutama yang diperhatikan adalah isi piringku, mulai dari ada karbohidrat, ada protein hewani maupun nabati, kemudian ada sayur dan buah, kemudian bila mencukupi, bila perlu ada susu. Selanjutnya Bu, apa sih itu Bu makanan yang sehat? Makanan yang sehat, makanan yang tidak menimbulkan kelebihan sehingga menimbulkan penyakit tidak menular. Di antaranya jantung, hipertensi, DM, dan lain-lain. Baik Ibu. Kemudian berapa kali sih kita idealnya berolahraga dalam 1 minggu? Bisa 4 kali atau 5 kali. Kemudian Bu, mengapa kita perlu melakukan aktivitas fisik sehari-hari Bu? Selain menjaga tubuh sehat, kemudian meningkatkan kualitas derajat kehidupan, lebih banyak manfaat yang lain. Apa saja sih Bu bahaya dari merokok? Bahaya dari merokok, yang pertama itu bisa mengakibatkan kanker, kemudian penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, bisa ke ginjal juga, bisa juga ke kencing manis. Kemudian Bu, apa sebaiknya yang kita lakukan jika di rumah kita ada seorang perokok yang aktif Bu? Diminta untuk keluarga tersebut kalau merokok di ruangan yang terbuka agar asap tidak terhirup, terutama yang mempunyai ibu hamil ataupun mempunyai bayi dan balita. Baik Ibu, mungkin itulah yang dapat Tias tanyakan pada Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah bersedia Tias wawancarai, dan mohon maaf jika Tias mengganggu waktunya Ibu. Ya. Tias ucapkan terima kasih banyak dan Tias tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tias Rahmawati dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu sebagai informan saya dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Sebelumnya saya ingin meminta kesediaan Ibu sebagai informan saya. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, saya bersedia. Lalu saya juga meminta izin untuk merekam sekaligus memvideokan wawancara yang kita lakukan. Apakah diizinkan, Bu? Ya, saya izinkan. Baik, Ibu. Yang pertama, Bu, saya ingin menanyakan apa yang Ibu ketahui tentang perilaku hidup bersih dan sehat, Bu? Perilaku hidup bersih dan sehat itu tentang kebersihan lingkungan,
kebersihan air minum, kebersihan pola makan. Mengapa kita harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, Bu? Ya supaya kita sehat. Kalau kita bersih, kualitas hidup kita kan menjadi sehat, tidak gampang sakit seperti itu. Baik Ibu, kemudian apakah semua persalinan anak Ibu ditolong oleh tenaga kesehatan, Bu? Iya. Lalu tenaga kesehatan apa ya Bu ya yang menolong persalinan Ibu? Bidan sama dokter. Kemudian Bu, mengapa persalinan harus ditangani oleh tenaga kesehatan, Bu? Karena kan saat ini banyak penyulit dalam kehamilan ya Mbak. Jadi kalau seumpama kita ditolong oleh dukun itu sangat berbahaya. Jadi kalau bidan itu kan sesuai dengan kompetensinya. Jadi sebaiknya ditolong sama bidan atau dokter. Lalu Bu, apakah Ibu memberikan ASI eksklusif kepada anak Ibu? Iya, semua ASI eksklusif. Menurut Ibu, apa itu ASI eksklusif, Bu? ASI eksklusif itu makanan bayi dari usia 0 sampai 6 bulan yang memang dibutuhkan bayi. Tidak boleh diberikan makanan pendamping sebelum usianya 6 bulan. Baik Ibu. Berarti menurut Ibu, mengapa sih Bu pemberian ASI eksklusif itu penting untuk anak dan bayi, Bu? Karena usia 0 sampai 6 bulan itu bayi belum bisa mencerna makanan padat atau makanan lain selain ASI. Itu sangat berbahaya untuk ususnya. Jadi sebaiknya ASI eksklusif yang tidak ada tambahan lain selain ASI. Baik Ibu. Lalu Bu, apakah Ibu selalu pergi ke posyandu setiap bulannya, Bu? Ya, posyandu setiap bulan. Menurut Ibu, apa saja manfaat dari penimbangan bayi dan anak ketika di posyandu? Kalau saya pergi ke posyandu, anak saya ditimbang, saya jadi tahu anak saya ini berat badannya naik atau tidak. Terus termasuk ke dalam yang kurang gizi atau tidak, tinggi badannya naik nambah atau tidak. Terus anak saya juga dapat vaksinasi. Jadi sangat banyak manfaatnya. Lalu Bu, apakah air di rumah Ibu sudah tergolong air yang bersih, Bu? Bersih, bening, jernih. Lalu Bu, menurut Ibu, mengapa air bersih sangat penting untuk kesehatan kita, Bu? Ya untuk kita makan, minum, mandi itu kan harus yang bersih. Jadi kalau kok kita untuk makan kotor, untuk minum kotor, pasti nggak bagus untuk kesehatan kita juga. Jadi air bersih itu sangat penting ya Bu untuk kesehatan. Penting sekali. Lalu Bu, Ibu, menurut Ibu nih kapan saja kita harus mencuci tangan, Bu? Mencuci tangan saat kita keluar dari rumah atau masuk rumah itu wajib mencuci tangan. Terus kita selesai melakukan kegiatan apalagi yang itu kotor, itu wajib cuci tangan. Setelah mencuci tangan, dalam mencuci tangan itu Bu, menurut Ibu haruskah kita menggunakan sabun, Bu? Ya, wajib menggunakan sabun. Tapi kalau tidak ada sabun, minimal air yang mengalir. Lalu Ibu, bagaimana dengan kondisi jamban di rumah Ibu? Kami menggunakan jamban kloset yang jongkok. Menurut Ibu, mengapa kita harus mempunyai jamban yang sehat, Bu? Ya kalau kita buang air besarnya sembarangan, itu kan nanti ada bakterinya, ada kumannya, bisa memberikan banyak penyakit gitu. Terus kotor juga lingkungan. Iya Bu. Lalu Bu, bagaimana dengan keberadaan nyamuk di rumah Ibu? Nyamuk ya lumayan banyak, tapi nggak banyak-banyak banget sih. Dari keberadaan nyamuk Ibu, keberadaan nyamuk itu di rumah Ibu ini, bagaimana cara Ibu memberantas nyamuk? Ya saya sering menguras bak mandi seminggu sekali, maksimal ya itu seminggu sekali. Terus menutup tempat-tempat penampungan air seperti gentong-gentong air itu saya tutup. Terus
kalau ada kaleng-kaleng bekas, kaleng cat itu saya kubur gitu. Jadi biar tidak menumbuhkan jentik nyamuk. Berarti Ibu melakukan kegiatan 3M ya Bu ya? Ya, Lalu Bu, bagaimana dengan pola makan Ibu sehari-hari? pola makan kami ya rutin 3 kali sehari, terus sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna dulu ya. Menurut Ibu, apa itu makanan sehat Bu? Makanan sehat itu makanannya yang utama diolah secara bersih, dimasak yang mateng, terus terdiri dari karbohidrat, protein hewani, terus ada protein nabati, seperti itu. Lalu berapa kali Ibu berolahraga dalam seminggu? Seminggu kalau nggak sempet banget gitu Mbak ya, itu seminggu sekali saya olahraga. Baik Ibu. Menurut Ibu, mengapa kita perlu melakukan aktivitas fisik sehari-hari? Ya karena itu memang kebutuhan kita untuk beraktivitas. Kalau kita nggak beraktivitas, badan kita nggak bergerak gitu. Jadi nanti kita nggak sehat, nggak berkeringat seperti itu. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu tahu bahaya dari merokok Bu? Tahu bahayanya? Dari bahaya itu bisa disebutkan tidak Bu? Apa saja bahaya dari merokok? Banyak sekali bahayanya, terutama pasti penyakit di paru-paru. Kalau untuk ibu hamil itu bisa keguguran, ya seperti itulah, kanker. Nah, terakhir Bu, bagaimana pendapat Ibu jika ada keluarga yang merokok atau ada perokok aktif di rumah Ibu? Sebenarnya saya jengkel ya kalau ada orang perokok itu, tapi ya gimana, susah kan kalau mau ngomongnya. Palingan saya ngasih tahu mereka aja gitu, apa sih bahayanya merokok itu apa, terus dampaknya juga bukan ke mereka aja gitu, tapi ke yang lain yang tidak merokok pun pasti dapat dampaknya seperti itu. Baik Ibu, mungkin itulah tadi yang saya dapat wawancarai dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu menjadi informan dalam wawancara saya. Dan mohon maaf apabila saya telah mengganggu waktunya Ibu. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya mewawancarai Ibu tentang perilaku bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Kalau boleh tahu, siapa ya Bu namanya Ibu? Nama saya Wardia, Ibu Wardia. Nah, di sini saya ingin meminta kesediaan Ibu untuk diwawancarai. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya, boleh, sedia sekali. Di sini saya juga ingin meminta izin pada Ibu untuk merekam dan juga memvideokan wawancara yang kita lakukan, Bu. Apakah izinkan, Bu? Ya, izinkan. Saya langsung tanya ya Bu ya. Iya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Perilaku hidup bersih dan sehat itu ya intinya kita harus bisa menjaga semua rumah sehat, lingkungan sehat. Nggak, pokoknya jangan sampai ada yang kita harus kotor lah intinya. Ya. Baik Bu. Terus mengapa kita perlu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, Bu? Karena sehat itu penting ya, biar kita itu kalau sehat itu mungkin nggak kena sakit, ya itulah ya intinya. Baik Ibu. Kemudian apakah semua persalinan anak Ibu itu ditolong oleh tenaga kesehatan, Bu? Ya, ditolong dengan tenaga kesehatan ke bidan lah intinya ya, semua. Anak saya kan 2, semua lahir ke bidan. Baik Ibu. Kemudian menurut Ibu, mengapa persalinan harus ditangani oleh tenaga kesehatan, Bu? Karena kalau menurut saya
harus dengan tenaga kesehatan itu supaya misalkan kalau ada yang terjadi apa ibu tidak bisa mengejar atau apa itu kan pasti siap siaga. Kalau bidan itu ya beda dengan dukun karena dia kan banyak alat, banyak juga obat dan bisa ada segala macamnya, pokoknya siap lah gitu. Apakah ibu memberikan ASI eksklusif kepada anak ibu? Ya, saya kasih sampai selama 6 bulan dan setelah itu seterusnya untuk 2 tahun saya baru lepas. Ya, saya kasih ASI eksklusif. Menurut ibu, mengapa pemberian ASI eksklusif itu penting pada anak? Kalau ASI itu menurut saya lebih penting karena untuk kekebalan tubuhnya juga untuk otaknya ya Mbak. Itu intinya pokoknya lebih bagus lah daripada susu sapi ibaratnya kan. Kemudian Bu, apakah Anda selalu pergi ke posyandu setiap bulannya? Iya, sampai setiap bulannya saya pergi sampai anak saya 2 tahun masih saya posyandu. Kemudian menurut Ibu, apa saja manfaat penimbangan bayi dan anak di posyandu setiap bulannya? Kalau itu sih menurut saya untuk mengetahui agar perkembangan anak itu bagaimana dan jadi bisa tahu untuk tambah badannya bagaimana, itulah intinya. Terus Bu, bagaimana Bu keadaan air di rumah Ibu? Apakah airnya sudah tergolong air? Sudah, air saya jernih, bagus, bersih dari sumber-sumur asli ya pokoknya. Kemudian menurut Ibu, mengapa air bersih sangat penting untuk kesehatan? Kalau air bersih untuk kesehatan ya biar kita tidak gampang sakit, intinya untuk kesehatan lah, bagus intinya. Baik Ibu. Kemudian kapan Ibu selalu mencuci tangan? Ya setiap kita mau memasak atau memegang makanan lah, intinya kita mau makan cuci tangan. Terus apakah setiap mencuci tangan itu harus menggunakan sabun, Bu? Ya kalau saya harus menggunakan sabun biar lebih bersih lagi Mbak. Saya ulangi ya Bu ya. Iya. Bagaimana kondisi Jaban di rumah Anda? Sehat, iya sehat dan bersih. Kemudian mengapa kita harus mempunyai jamban yang sehat, Bu? Supaya kita tidak terkena penyakit dan kita harus hidup bersih dan pokoknya indah, sehat lah. Kalau supaya dapat kesehatan dari semua, jaga lingkungan yang bersih itu. Terus Bu, bagaimana dengan keberadaan nyamuk di rumah Ibu? Ada sedikit tapi ya biasa saja, tidak terlalu banyak. Pokoknya kalau tidur tidak pakai selambu pun masih bisa berkurang, nyamuk tidak begitu terlalu banyak. Menurut Ibu, bagaimana cara memberantas nyamuk agar tidak menyebabkan penyakit? Kita harus bisa mengurangi seperti kayak air tergenang itu kita harus bisa ngebuang setiap kita ada habis hujan gitulah Mbak, intinya kita harus bersihkan lah. Dalam rumah pun juga kita jangan sampai ada baju-baju atau apa yang dicantol-cantolin gitulah intinya, biar nyamuk juga berkurang lah. Ya. Kemudian bagaimana pola makan Anda sehari-hari, Bu? Pola makan sehari cukup 3 kali dan juga itu menurut saya sudah itulah 3 kali itulah sehari. Kemudian menurut Ibu apa sih itu makanan sehat, Bu? Iya, 4 sehat 5 sempurna, sepertinya kayak makanan 4 sehat 5 sempurna ya, ada susu, minuman tuh kayak ya air putih juga pasti minum dan lauknya cukup, ada ikan, ada tempe, tahu ataupun sayur juga, buah makan lah, intinya 4 sehat 5 sempurna. Kemudian Bu, berapa kali Anda berolahraga dalam seminggu? Kalau saya sih karena di sini Ibu ya petani ya apa yang kerja di kebun, jadi setiap hari olahraga. Setiap hari olahraga, intinya sehari sekali. Baik Bu. Kemudian Bu, mengapa kita perlu melakukan aktivitas fisik sehari-hari, Bu? Supaya kita selalu mendapatkan ya hidup sehat, yang kalau itu kan biar fisik kita makin kuat dan tidak terkena penyakit lah Mbak. Ya. Kemudian apakah Ibu tahu bahaya merokok, Bu? Iya, kalau merokok itu memang bisa mengakibatkan sakit jantung, kanker paru-paru, banyak lah Mbak. Pokoknya kalau merokok itu intinya nggak sehat ya. Itu bahayanya banyak sekali. Kemudian Ibu,
Bagaimana pendapat Ibu jika ada anggota keluarga Ibu yang merokok atau sebagai perokok aktif? Kalau saya, misalkan anggota saya merokok itu, saya lebih baik menjauh dan tidak mendekati, dan supaya tidak terkena asapnya itu juga, karena biar kita sehat lah, gitu aja. Nah, itulah mungkin Bu yang saya pertanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas kesediaan Ibu mengikuti wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf Ibu apabila mengganggu waktunya. Iya, nggak ada Mbak, terima kasih juga, kami udah diwawancara juga ya. Baik Ibu, saya tutup ya Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Salam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Enggi Ayoka. Saya dari mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Sriwijaya. Saya ingin mewawancara Ibu untuk penelitian saya tentang perilaku hidup bersih sehat di tatanan rumah tangga. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Desti Efrawati? Ya, betul. Benar. Di sini saya mau mewawancara Ibu ya. Boleh Bu? Ya. Baik. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang Ibu ketahui tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Hidup bersih dan sehat menurut saya suatu kesadaran yang dimulai dari diri sendiri untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari segala bentuk penyakit menular dan tidak menular. Yang kedua, menurut Ibu, mengapa kita harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat? Ya tadi agar terhindar dari penyakit, kemudian agar kita mampu menghindar dan terhindar dari segala bentuk penyakit. Yang ketiga, apakah semua persalinan anak Ibu di tenaga kesehatan? Ya. Contohnya seperti di mana Bu? Anak yang pertama itu di rumah sakit, anak yang kedua di rumah sakit juga, kemudian anak yang ketiga di puskesmas. Yang keempat, menurut Ibu, mengapa persalinan harus ditangani oleh tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan itu sudah punya basic atau skill di bidang kesehatan. Apakah Ibu memberikan ASI eksklusif kepada anak? Ya, eksklusif 6 bulan. Menurut Ibu, mengapa pemberian ASI eksklusif itu penting? Agar menjaga imun, kemudian terhindar membentuk kekuatan atau kekebalan tubuh. Selanjutnya, apakah Ibu selalu pergi posyandu setiap bulannya? Iya. Di posyandu itu ngapain aja Bu? Ya, Diberi melakukan vitamin apa? vitamin A, kemudian timbang berat, naik turun timbang, kemudian imunisasi dan sebagainya. Apa saja manfaat penimbangan bayi dan anak di posyandu setiap bulannya? Agar kita tahu naik turun timbangan anak setiap per bulannya. Apakah air di rumah Ibu sudah tergolong air bersih? Iya, air sumur saya pakai. Oh, air sumur. Menurut Ibu, mengapa air bersih sangat penting bagi kesehatan? Untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit tadi. Kalau air yang kurang bersih ya otomatis secara tidak langsung ya penyakit mudah datang. Apakah Ibu minum airnya dari sumber yang Ibu Iya, pakai? iya. Air itu yang kita minum setiap hari. Kapan Ibu selalu mencuci tangan? Setiap kali memulai aktivitas dan pulang dari bekerja misalnya, cuci tangan. Apalagi di saat sekarang musim virus ya Bu? Iya. Oke. Menurut pendapat Ibu, apakah setiap mencuci tangan harus menggunakan sabun? Lebih baik pakai sabun. Ya. Biasanya sabun yang seperti apa Ibu gunakan? Saya pakai kalau di rumah itu pakai sabun Lifebuoy atau baik cair ataupun yang keras ya. Bagaimana Kadang antiseptik juga saya pakai. seperti hand sanitizer Iya. ya Bu. Selanjutnya, bagaimana kondisi jamban di rumah Ibu?
Saya pakai ada itunya, toilet. Pakai toilet. Iya. Oke. Sering dibersihkan kan ya, Bu? Iya, iya. Ya. Menurut Ibu, mengapa kita harus mempunyai jamban sehat? Jamban itu memang penting ya. Pertama kalau saya malu ya dibuang itu di luar. Kemudian dia juga lebih sehat karena kotoran yang kita buang itu ya tidak menyebar. Namanya kotoran ya. Oke. Bagaimana dengan keberadaan nyamuk di rumah Ibu? Apakah tergolong banyak, sedikit, atau memang tidak ada sama sekali? Ada, tapi nggak banyak ada. Oke, tergantung cuaca Iya, ya, Bu? cuacanya. Kalau musim hujan sedikit nyamuknya. Kalau musim panas banyak karena panas ya. Bagaimana cara Ibu memberantas nyamuk agar tidak menyebabkan suatu penyakit? Saya itu menguras itu tempat penampungan air. Saya kuras, kemudian disemprot, kemudian dibersihkan ruang kamar mandi, WC juga dibersihkan. Menurut Ibu, bagaimana pola makan Anda sehari-hari? Ya, kayak biasa 3 kali sehari atau enggak 2 kali. Kalau memang ada makanan di luar ya makan 2 kali atau 3 kali ya paling. Menurut Ibu, apa itu makanan sehat? Yang seperti apa makanan sehat itu? Makanan sehat kalau menurut saya yang pertama bersih ya. Kemudian dia memenuhi asupan tubuh. Seperti 4 sehat 5 sempurna Iya. ya. Oke. Selanjutnya berapa kali Ibu berolahraga dalam 1 minggu? 2 kali, paling 2 kali saya seminggu. Paling banyak ya 2 kali. Olahraga yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Saya tuh sukanya untuk mengisi perut ya. Saya sit up, Bu. Atau enggak maraton keliling-keliling sekitar rumah. Oke, baik. Terus mengapa kita perlu melakukan aktivitas fisik setiap harinya itu? Untuk menjaga daya tahan tubuh, menjaga kesehatan, membakar lemak tadi Bu yang ada di perut tadi deh. Oh iya. Iya. Oke. Selanjutnya apa yang Ibu tahu dari bahaya merokok? Rokok itu banyak ya. Kalau di itu sering kita dengar itu ya, rokok itu bisa mengakibatkan kemandulan ya. Kemudian dia menyebabkan tenggorokan, kemudian pita suara, kemudian paru-paru ya, itu yang saya tahu. Oke. Bagaimana pendapat Ibu jika ada anggota keluarga yang merokok atau sebagai perokok aktif? Saya memberikan masukan ya, pandangan bahwasanya merokok itu ini loh akibatnya, tidak merokok ini akibatnya. Jadi saya selalu pengen yang merokok itu tidak merokok, karena yang tidak merokok juga kalau mencium asapnya juga terkena, malah katanya lebih besar. Iya, perokok adiktif. Iya, oke. Mungkin itu saja ya Bu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.